Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan studi kasus Modul 3 Statistika Industri 1 tahun ajaran 2025-2026. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang variabel random dan distribusi probabilitas kontinu. Jadi, distribusi probabilitas kontinu merupakan sebuah representasi atau penyebaran probabilitas untuk setiap nilai dari sebuah variabel acak yang bersifat kontinu. Variabel acak kontinu ini merupakan variabel yang dapat mengambil nilai dalam bentuk rentang ataupun interval. Interval tersebut dapat memiliki batas maupun tidak pada sebuah garis bilangan real. Nilai-nilai pada variabel acak kontinu bersifat dapat diukur dan bukan dapat dihitung satu persatu. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, suhu, dan waktu. Distribusi probabilitas kontinu digambarkan melalui fungsi kepadatan probabilitas atau PDF yang menunjukkan nilai peluang relatif untuk setiap nilai dalam rentang variabel kontinu tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai distribusi normal. Distribusi normal atau disebut juga dengan distribusi Gaussian merupakan distribusi probabilitas kontinu yang menyatakan keseringan kejadian yang muncul atau seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam interval tertentu. Distribusi ini mempunyai kurva seperti lonceng simetris atau yang biasa disebut dengan bell shape, di mana lonceng simetris ini berada di sekitar nilai min, di mana nilai yang mendekati min diartikan sebagai nilai yang sering muncul. Ciri-ciri bentuk kurva pada distribusi normal ini adalah simetris terhadap min, lalu puncak tertinggi berada di tepat min atau rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah mendekati sumbu horizontal tetapi tidak pernah menyentuhnya. Untuk parameter yang ada pada distribusi normal sendiri terdapat dua parameter utama. Yang pertama adalah parameter min atau mu yang menentukan lokasi atau posisi pusat distribusi pada kurva. Lalu min ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah kurva bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian yang kedua adalah parameter standar deviasi atau sigma. Sigma ini akan mengukur seberapa tersebar data dari min, di mana sigma kecil akan menggambarkan kurva tersebut tinggi dan sempit, serta dapat menandakan bahwa data tersebut homogen. Sementara apabila sigma besar akan menggambarkan kurva yang rendah dan melebar, dan dapat diindikasikan bahwa data tersebut bervariasi. Kemudian untuk perumusan atau rumus matematis yang terdapat dalam distribusi normal ini terdapat dua, yaitu rumus Z-score dan juga rumus PDF. Rumus Z-score sendiri dapat dilihat di mana Z sama dengan X kurang mu atau rata-rata dibagi dengan sigma atau standar deviasi. Sementara PDF dapat dirumuskan sebagai berikut. X ini merupakan nilai data yang sedang dianalisis dalam distribusi normal. Contoh soal pada distribusi normal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut, di mana sebuah perusahaan minuman memproduksi botol air mineral 600 ml. Volume air yang terisi ke dalam botol berdistribusi normal dengan rata-rata 603 ml dan simpangan baku 2 ml. Botol tersebut dianggap tidak layak jual jika isinya kurang dari 600 ml karena dianggap kurang isi. Isinya juga lebih dari 606 ml karena tetap bisa bocor akibat tekanan yang berlebih. Untuk menjamin kualitas, manajer produksi hanya boleh menerima maksimal 4% botol cacat per batch. Pertanyaan yang pertama adalah berapa persentase botol cacat yang diproduksi saat ini, yaitu botol yang kecil dari 600 ml isinya ataupun yang isinya lebih dari 606 ml. Pertanyaan kedua adalah tentukan rata-rata baru atau mu baru agar tingkat cacat tepat 4%. Jika diasumsikan seluruh cacat berasal dari isi yang kurang dari 600 ml. Untuk soal yang pertama, kita ketahui mu atau rata-rata dari data adalah 603, sedangkan simpangan baku atau standar deviasinya bernilai 2 ml.
Sehingga untuk probabilitas yang pertama yaitu botol dengan air yang berisi kurang dari 600 ml dapat kita cari dengan menggunakan rumus probabilitas X kecil dari 600. Kita bisa mencari nilai Z skornya terlebih dahulu, di mana Z sama dengan X kurang mu per sigma. Kemudian kita memasukkan nilai parameter yang telah diketahui tadi, dan didapatkanlah hasil Z bernilai minus 1,5. Kemudian kita dapat mencari probabilitas Z kecil dari minus 1,5 pada tabel Z. Nilai minus 1,5 mendapatkan probabilitas 0,0668. Kemudian untuk botol dengan air lebih dari 606 ml dapat kita cari dengan menggunakan rumus Z juga, dan diperolehlah Z sebesar 1,5. Probabilitas Z besar dari 1,5 dapat kita cari dengan menggunakan rumus 1 dikurang P atau peluang Z kecil dari 1,5. Kenapa kita menggunakan 1 kurang peluang Z kecil dari 1,5? Karena di tabel distribusi normal atau tabel Z ini kita melihat kumulatif dari probabilitas itu, sehingga untuk probabilitas Z besar dari 1,5 itu kita bisa mengurangi 1 dengan probabilitas Z kecil dari 1,5. Sehingga didapatkanlah probabilitasnya sebesar 0,0068. Lalu peluang cacat totalnya dapat kita jumlahkan antara peluang botol air dengan isi kurang dari 600 ml dan juga air dengan isi lebih dari 606 ml. Sehingga diperolehlah peluang cacat totalnya sebesar 0,1336 atau setara dengan 13,36%. Soal kedua, untuk menentukan rata-rata baru atau mu baru agar tingkat cacat tepat 4%, jika diasumsikan seluruh cacat berasal dari isi yang kurang dari 600 ml. Karena kita telah mengetahui bahwa probabilitas yang diinginkan itu 0,04 dan X-nya itu adalah 600 ml, maka kita dapat mencari nilai Z-nya, di mana nilai Z-nya itu adalah minus 1,75. Kemudian kita dapat mencari rata-rata dengan rumus Z-score, di mana Z sama dengan X kurang mu per sigma. Z-nya tadi adalah minus 1,75, lalu X-nya sebesar 600, dan standar deviasinya sebesar 2. Sehingga min atau rata-rata baru yang diperoleh adalah 603,5. Dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata baru yang ingin dicapai agar tingkat cacat sama dengan 4% adalah 603,5 ml. Selanjutnya adalah distribusi chi-square. Distribusi chi-square adalah distribusi untuk variabel acak kontinu dengan grafik berposisi positif dan condong ke kanan. Distribusi ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang varians dan menilai kesesuaian model terhadap data observasi. Distribusi chi-square membantu peneliti menentukan apakah distribusi sampel mendekati distribusi teoritis tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi asal mengikuti distribusi tersebut. Distribusi chi-square digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, menguji kesesuaian data atau goodness of fit, serta dapat digunakan untuk menguji homogenitas. Kemudian rumus PDF atau probability density function dari distribusi chi-square dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kurva pada distribusi chi-square, kita bisa melihat bahwa kurva tersebut positif dan skew atau miring ke kanan. Kemudian daerah penolakan untuk chi-square ini dilambangkan dengan alfa, di mana reject H0 ketika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Lanjut saja ke contoh soal.
di mana sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah preferensi konsumen terhadap 3 jenis kemasan produk A, B, C tergantung pada jenis kelamin. Survei dilakukan terhadap 200 responden dan hasilnya sebagai berikut. Pertanyaannya, dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, uji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi kemasan. Nah, seperti yang kita tahu, dari soal alfanya adalah 0,05. Kemudian diketahui juga untuk tabel datanya, lalu kita dapat menentukan terlebih dahulu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis nolnya adalah jenis kelamin dan preferensi kemasan tidak berhubungan, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya adalah jenis kelamin dan preferensi kemasan berhubungan. Kemudian, untuk menghitung expected value dari data ini, kita dapat mengalihkan total baris ke I dengan total kolom ke J yang dibagi dengan total keseluruhan. Kemudian, pada tabel di sini, kita melihat bahwa terdapat observasi, lalu nilai observasi atau OI, kemudian ekspektasi EI atau nilai expected value, dan juga nilai chi-square yang dihitung. Pada di sini observasi O11 ini maksudnya adalah observasi di mana laki-laki memilih atau preferensinya kemasan A. Di sini terdapat nilai 30 sehingga OI bernilai 30. Begitu juga dengan observasi O12 di mana laki-laki dengan kemasan B itu memiliki frekuensi 50 orang. Maka di sini dimasukkan nilai 50. Kemudian ekspektasi atau nilai expected value dilambangkan dengan E11 hingga seterusnya. Dan nilai EI itu dapat dicari dengan menggunakan rumus yang ini, di mana total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi dengan total keseluruhan. Sehingga untuk EI pada E11 dapat kita hitung menggunakan rumus atau memasukkan nilai angka seperti 100 dikali 70 dibagi 200. Sehingga didapatkanlah 35. Begitupun seterusnya hingga E23. Untuk nilai chi-square-nya dapat kita gunakan rumus OI dikurang EI yang dikuadratkan dibagi EI, sehingga diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Kemudian chi-square totalnya dapat kita jumlahkan seluruh chi-square pada masing-masing observasi value. Kemudian diperolehlah X kuadrat hitungnya sebesar 8,428. Kemudian dapat kita lihat X kuadrat atau chi-square pada tabel bernilai sebesar 5,991. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis apakah nilai chi-square tabel lebih besar dari nilai chi-square hitung, maka kesimpulannya adalah H0 diterima sementara H1 ditolak. Dan apabila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak sementara H1 diterima. Dari perolehan yang kita dapatkan, kita memperoleh hasil chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa jenis kelamin dan preferensi kemasan itu berhubungan. Selanjutnya mengenai distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk menggambarkan waktu tunggu atau jarak antar kejadian dari suatu peristiwa yang terjadi secara acak dan independen dengan rata-rata kejadian tertentu per satuan waktu. Jika pada distribusi Poisson, kita melihat probabilitas banyaknya kejadian pada suatu interval waktu tertentu, maka pada distribusi eksponensial kita akan melihat probabilitas waktu yang dibutuhkan antar kejadian. Distribusi eksponensial ini sendiri merupakan special case dari distribusi gamma, di mana pada distribusi gamma,
itu kita akan melihat probabilitas waktu yang dibutuhkan untuk banyak kejadian sebesar alfa sama dengan K. Sedangkan pada distribusi eksponensial, kita akan melihat waktu yang dibutuhkan antar kejadian. Sehingga untuk nilai K-nya itu sendiri adalah 1 dan alfa sama dengan 1. Pada distribusi eksponensial, kita dapat menghitung nilai expected value atau rata-ratanya, di mana expected value atau mu sama dengan beta. Kemudian untuk variance-nya itu dapat dicari dengan beta dikuadratkan. PDF dari distribusi eksponensial dapat dihitung dengan rumus f kecil x sama dengan lambda dikalikan dengan eksponensial dari min lambda dikali x, di mana lambda ini sendiri merupakan satu-satunya parameter yang terdapat pada distribusi eksponensial ini. Lambda dapat dicari dengan rumus 1 per beta. CDF dari distribusi eksponensial dapat dirumuskan P ketika x besar sama dengan 0, kecil sama dengan x, sama dengan 1 dikurang E eksponensial dari min lambda dikali x. Berdasarkan rumus CDF tersebut, kita dapat rumuskan P x besar daripada x sama dengan E pangkat min lambda dikali x. Berikut contoh soal dari distribusi eksponensial. Sebuah perusahaan mesin industri melakukan pengamatan terhadap waktu antar kerusakan pada salah satu mesinnya. Berdasarkan data hasil uji coba, diketahui bahwa rata-rata waktu antar kerusakan mesin adalah 20 jam. Asumsikan waktu antar kerusakan mesin tersebut mengikuti distribusi probabilitas kontinu eksponensial. Berapa probabilitas bahwa mesin dapat beroperasi lebih dari 25 jam tanpa mengalami kerusakan? Seorang teknisi ingin mengetahui tingkat kemungkinan mesin mengalami kerusakan tepat pada menit ke-45 setelah terakhir kali diperbaiki. Hitung besar kemungkinan tersebut. Baik, di sini dapat kita ketahui kejadian yang akan kita lihat itu adalah kerusakan mesin. Pada soal dapat kita ketahui bahwa rata-rata waktu kerusakan antar mesinnya itu adalah 20 jam. Kemudian, pada soal 1 kita ketahui bahwa X yang akan kita cari adalah ketika mesin beroperasi lebih dari 25 jam. Sehingga X-nya itu sama dengan 25. Berdasarkan soal, kita dapat menghitung lambdanya, di mana lambda sama dengan 1 per beta, atau 1 per 20 sama dengan 0,05. Kemudian, karena kita akan melihat probabilitas mesin dapat beroperasi lebih dari 25 jam, maka yang akan kita hitung adalah Px besar daripada X, di mana Px besar dari 25 dapat dihitung dengan 1 dikurang CDF-nya, atau berdasarkan rumus tadi, yaitu eksponensial dari min lambda dikali X, yaitu eksponensial dari min 0,05 dikali 25, atau sekitar 0,2865, atau 28,65%. Selanjutnya, probabilitas mesin mengalami kerusakan tepat pada menit ke-45 setelah terakhir kali diperbaiki. Di sini kita ketahui nilai X-nya itu masih dalam 1 menit, yaitu 45 menit. Maka perlu kita ubah dulu ke satuan jam, yaitu 45 dikali 1 per 60, atau 0,75 jam. Kemudian di sini kita akan menghitung nilai PDF-nya, ketika X sama dengan 0,75. Sehingga F 0,75 sama dengan 0,05 dikali eksponensial dari min 0,05 dikali 0,75. Sehingga F 0,75 sama dengan 0,04817 atau sekitar 4,817%. Selanjutnya adalah distribusi Weibull. Distribusi Weibull merupakan distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa, seperti kerusakan komponen, kegagalan sistem, atau lama umur suatu produk. Biasanya distribusi Weibull ini digunakan untuk melihat keandalan suatu produk atau mesin. Pada distribusi Weibull terdapat 2 parameter, yaitu parameter bentuk atau beta dan parameter skala atau alfa. Alfa sendiri berkaitan dengan lama umur produk tersebut, di mana ketika nilai alfanya kecil, maka umur produk tersebut kecil dan grafiknya cenderung ke arah kiri. Namun ketika nilai alfanya besar, maka umur produknya juga besar dan grafiknya cenderung ke arah kanan. Parameter beta berkaitan dengan tingkat kerusakannya, di mana ketika B kecil daripada 1, maka hal ini menandakan tingkat kerusakannya menurun seiring dengan waktu. Contohnya pada elektronik.
Ketika B sama dengan 1, maka tingkat kerusakannya konstan seiring dengan waktu. Contohnya yaitu pada lampu. Ketika B besar daripada 1, maka tingkat kerusakannya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan waktu. Contohnya yaitu pada mesin yang mengalami keausan seiring dengan pertambahan waktu pemakaiannya. Pada distribusi Weibull, kita dapat menghitung expected value-nya atau rata-rata, di mana mu sama dengan alpha dikali dipangkatkan min 1 per beta dikalikan dengan fungsi gamma dari 1 ditambah 1 per beta. Kemudian untuk variansinya dapat dicari dengan rumus alpha pangkat min 2 per beta dikalikan dengan fungsi gamma dari 1 ditambah 2 per beta dikurangi fungsi gamma dari 1 ditambah 1 per beta dikuadratkan. Kemudian untuk PDF-nya dapat kita hitung dengan F di mana X sama dengan lama pakainya. Kemudian alpha merupakan parameter skala dan beta merupakan parameter bentuk, yaitu alpha dikali beta dikali X pangkat beta dikurang 1 dikali eksponensial dari min alpha dikali X pangkat beta untuk X besar daripada 0. Di sini nilai X-nya besar daripada 0 karena X-nya ini merupakan waktu, sehingga waktu tidak mungkin minus. Kemudian untuk CDF-nya dapat dihitung dengan rumus F besar X sama dengan 1 dikurangi eksponensial dari min alpha dikali X pangkat beta untuk X besar sama dengan 0. Berikut contoh soal dari distribusi Weibull. Sebuah perusahaan mesin industri melakukan pengujian terhadap waktu hingga kerusakan pada salah satu komponen utama mesinnya. Berdasarkan hasil analisis data reliabilitas, diperoleh bahwa waktu kerusakan komponen tersebut mengikuti distribusi Weibull, dengan parameter bentuk atau beta sama dengan 2, dan parameter skala atau alpha sama dengan 2,78 dikali 10 pangkat min 6 dalam 1 menit. Artinya, tingkat kemungkinan kerusakan akan meningkat seiring lamanya komponen digunakan. 1. Seorang teknisi ingin mengetahui tingkat kepadatan kemungkinan kerusakan komponen tersebut pada saat 300 menit penggunaan. Hitung nilai fungsi kepadatan peluangnya. 2. Hitung rata-rata waktu kegagalan komponen berdasarkan distribusi Weibull tersebut. Berdasarkan soal, kita ketahui alpha sama dengan 2,78 dikali 10 pangkat min 6 dan beta sama dengan 2. Kemudian pada soal 1 diketahui untuk X sama dengan 300. Karena kita akan mencari fungsi kepadatan peluang pada saat 300 menit penggunaan, maka kita akan menghitung PDF-nya. Di mana F ketika X sama dengan 300, alpha sama dengan 2,78 kali 10 pangkat min 6 dan beta sama dengan 2 sama dengan 2,78 dikali 10 pangkat min 6 dikali 2 dikali 300 pangkat 2 kurang 1 dikali eksponensial dari min 2,78 dikali 10 pangkat min 6 dikali 300 kuadrat. Sehingga kita dapatkan PDF-nya yaitu 0,0013 atau sekitar 0,13%. Kemudian untuk soal kedua, kita akan menghitung rata-rata atau expected value berdasarkan distribusi Weibull. Sebelumnya kita ketahui rumus mu sama dengan alpha pangkat min 1 per beta dikali fungsi gamma dari 1 ditambah 1 per beta. Sehingga mu sama dengan 2,78 dikali 10 pangkat min 6 pangkat min 1 per 2 dikalikan dengan fungsi gamma dari 1 ditambah 1 per 2. Di sini terdapat catatan bahwa fungsi gamma dari 1 per 2 nilainya sama dengan akar daripada pi atau setara dengan 1,77. Kemudian fungsi gamma dari 1 ditambah n akan sama nilainya dengan n dikali fungsi gamma dari n. Sehingga fungsi gamma dari 1 ditambah 1 per 2 nilainya akan sama dengan 1 per 2 dikali fungsi gamma dari 1 per 2. Sehingga fungsi gammanya itu adalah 1 per 2 dikali 1,77 atau sekitar 0,8862. Maka kita dapatkan nilai mu-nya itu adalah 529,97 menit. Artinya, rata-rata waktu kegagalan komponennya itu adalah 529 menit. Baik, sekian pembahasan dari studi kasus modul 3 Statistika Industri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.